Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang factoring atau perusahaan anjak piutang. Teman-teman tahu apa itu factoring? Mengenai penjelasannya, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, kelompok kami ada 9 orang. Yang pertama, Monica, 2 Septiana, 3 Veronica Dini, 4 Elvina, 5 Nur Aini Lutfia, 6 Isna, 7 Admita, 8 Sally. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas apa itu factoring, apa itu anjak piutang. Jadi factoring atau biasa disebut anjak piutang adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari suatu transaksi perdagangan di mana pihak bank dapat menanggung secara total resiko tidak tertagihnya suatu piutang dari obligor. Lalu apa saja kegiatan factoring atau anjak piutang? Yang pertama, kegiatan usaha yang utama adalah mengambil alih kepengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu tergantung kesepakatan dengan pihak kreditur. Kemudian yang kedua, di situ ada kegiatan lainnya yang meliputi 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Kemudian, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang terakhir ada mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Kemudian manfaat anjak piutang yang pertama, bagi jasa pembiayaan yaitu untuk meningkatkan penjualan. Penjualan secara kredit meningkatkan kemampuan dan daya tarik bagi pembeli dengan dana terbatas untuk melakukan pembelian pada klien. Kemudian yang kedua adalah kelancaran modal kerja yang memungkinkan klien untuk mengonversi piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan prosedur yang relatif mudah dan cepat. Kemudian ada pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang. Kemudian ada memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, dan memudahkan perencanaan arus kas, yang mana memungkinkan klien melakukan perkiraan waktu dan jumlah piutang yang dapat ditagih sehingga memudahkan proyeksi arus kas usaha secara keseluruhan. Kemudian lanjut, jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama berdasarkan pelayanan. Ada full service factoring adalah panjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Kedua, bulk factoring adalah panjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan memberitahukan saat jatuh tempo pada nasabah. Kemudian, maturity factoring adalah pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan klien, namun oleh pengurusan, penjualan, dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Kemudian, finance factoring adalah anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas penjualan tak tertagih. Kemudian, berdasarkan penanggungan resiko, ada with research factoring adalah berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban. Kemudian ada without resource factoring, yaitu perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Kemudian berdasarkan perjanjian, di situ ada disclosed factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Kemudian ada undisclosed factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali jika ada pelanggaran kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Kemudian lanjut, ada berdasarkan lingkup kegiatan, yaitu ada domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan di dalam negeri. Kemudian ada international factoring, yaitu kegiatan anjak piutang yang melibatkan masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor, jadi melibatkan negara lain. Oke, kita lanjutkan. Untuk pihak yang terlibat dalam factoring adalah yang pertama ada kreditor atau klien, yaitu perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Kreditur ini menjual tagihannya kepada perusahaan factoring untuk dapat dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada debitur, nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan utang kepada kreditur. Kemudian yang terakhir ada perusahaan anjak piutang, perusahaan pemberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang
piutang atau menjual kredit debiturnya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada mekanisme anjak piutang. Jadi di situ ada supplier, customer, dan juga perusahaan anjak piutang. Nah, jadi penjelasannya sebagai berikut. Customer membeli barang dari supplier. Kemudian supplier melakukan kontrak dengan vendor mengenai ketentuan transaksi. Kemudian supplier memberitahukan kepada customer mengenai ketentuan transaksinya. Kemudian vendor memberikan pembayaran sebanyak 80% kepada supplier. Vendor melakukan penagihan kepada customer atas kewajibannya. Kemudian customer melakukan pembayaran atau pelunasan atas kewajibannya. Lalu bagaimana distribusi risikonya? Pada mekanisme penjualan tanpa adanya perusahaan anjak piutang, risiko tidak terbayarnya piutang milik klien sepenuhnya ditanggung oleh klien itu sendiri. Dengan adanya perusahaan anjak piutang, risiko tersebut tidak harus selalu secara penuh ditanggung oleh klien. Oke, kemudian yang terakhir adalah manfaat anjak piutang. Yaitu dari segi jasa pembiayaan ada meningkatkan penjualan, kemudian kelancaran modal kerja, kemudian pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang, kemudian memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, dan memudahkan perencanaan arus kas. Terima kasih, itu dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selalu pakai masker, selalu jaga kesehatan, dan bye-bye.